Yang saya hormati Profesor Reda Mantovani, yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin, yang saya hormati anggota BPK Bapak Nyoman, yang saya hormati Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki, yang saya hormati Wakil Jaksa Agung Bapak, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada banyak orang penting, saya nggak bisa satu persatu, bisa 1 jam. Saya bacakan nama-nama, termasuk ibu-ibu Sri Kandi Jaga Desa yang saya cintai dan saya banggakan. Kepada bapak-bapak Apetnas yang juga hadir, Pak Indra Utama, terus juga Sekjen, Pak Aditya. Ternyata beliau ini seorang sutradara, ya. Maka begitu bagus ya acara malam ini. Terima kasih. Saya kaget, para hadirin sekalian, saya kaget saya diberitahu bahwa malam ini hanya satu sambutan dan itu sambutan tunggal. Dan yang menyampaikan sambutan itu diri saya. Ini saya lagi grogi Pak Profesor Reda. Biasanya ada banyak sambutan-sambutan, tapi ternyata saya malam ini hanya satu. So saya akan berusaha seringkas mungkin, sesingkat mungkin. Ya. Saya juga kalau minum kopi bisa bermalam-malam, bisa sampai malam, tengah malam Pak. Karena tidak dapat kopi saya bisa singkat Pak malam ini. Ibu-ibu Sri Kandi Jaga Desa yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mengaturkan selamat atas pengangkatan ibu-ibu semuanya. Yang diangkat ibu-ibu semuanya. Tidak ada bapak-bapak. Dan ternyata datang dari Papua, datang dari Sumatera, dari Aceh, Pak Menteri, dari seluruh Indonesia 34 provinsi ya Pak Reda ya. Ini luar biasa. Komitmen, waktu, dedikasi, waktu, biaya yang tidak sedikit, ya. Ini luar biasa. Saya mau haturkan banyak terima kasih atas dedikasi yang ditunjukkan, diberikan oleh ibu-ibu semuanya Sri Kandi. Semua kita tepuk tangan untuk Ibu Sri Kandi. Pengangkatan pelantikan ibu-ibu itu sekarang betul-betul tepat waktu. Karena juga hampir sama ya beberapa minggu setelah pengangkatan dari pengurus Apetnas. Kenapa saya katakan tepat waktu? Karena sudah cukup banyak program-program dari pemerintah sekarang ini Prabowo Gibran yang sudah dimulai dan disoroti. Dan program-program dengan tujuan mulia, tapi kalau pelaksanaannya, implementasinya itu tidak diawasi dan dibina dengan baik, kita sudah lihat hasilnya bagaimana. Ya, kita tidak menutupi bahwa ada kekurangan-kekurangan. Tapi program yang tujuan mulia jangan dihentikan dan dirusak karena ada segelintir orang yang kurang baik mengurusnya. Program-program Prabowo Gibran banyak terletak dan di desa dan tujuannya adalah untuk memperbaiki nasib rakyat kita di pedesaan. Itu adalah tujuan dari Prabowo Gibran. Contoh ada program makanan bersih gratis. Itu idenya Pak Prabowo sejak tahun 2006. 20 tahun lalu. Waktu itu dia bicara sama saya cita-cita untuk memperbaiki kesehatan anak-anak yang waktu itu tahun 2006. 30% dari anak-anak balita di Indonesia terdapat ada kondisi fisik yang namanya stunting. 30% tahun 2006. 20 tahun lalu. Kemudian beberapa tahun kemudian ada data yang menunjukkan
38% anak-anak di Indonesia menderita kondisi stunting. So ini suatu janji kampanye Pak Prabowo Subianto sejak tahun 2009 waktu dia masih calon wakil presiden, dilanjutkan tahun 2014 calon presiden, dilanjutkan 2019 dan dilanjutkan 2024. Itu janji kampanye Prabowo Subianto bahwa anak-anak di Indonesia semuanya yang mendaki akan dapat makanan yang bergizi gratis supaya kondisi yang sangat-sangat berat yaitu stunting kita bisa tanggulangi. Namun dalam perjalanan programnya terdapat ada penyelewengan, penyimpangan, bahkan ada yang merusak citra dari program yang mulia ini. Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil, kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan. Maka peran serta partisipasi ibu-ibu Sri Kandi itu semakin penting untuk memberikan pembinaan, memberikan pendampingan, dan memberikan pengawasan terhadap program-program, semua program pemerintah yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Itu adalah tugas mulia yang diberikan kepada ibu-ibu Sri Kandi jaga desa. Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Program MBG. Selain dari program MBG, ada program yang sangat mulia, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Saya lihat malam ini kita hadir Pak Wamen SOS, Pak Agus Jambo. Beliau hadir, terima kasih Bapak bisa hadir. Maaf tadi saya lupa menyapa Bapak tadi. Koperasi Desa Merah Putih tujuannya juga mulia. Untuk agar bisa desa-desa itu bisa lepas dari ikatan dengan para tengkulak yang sudah menjadi penyakit di seluruh Indonesia sejak bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Tujuannya adalah memberikan fasilitas, apa itu cold storage, alat-alat pendingin, apakah itu nanti ada truk pengangkutan, apakah itu nanti ada gerai-gerai yang memberikan obat-obat dalam supaya dengan harga yang terjangkau. Itu tujuan mulia dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang kita harus hati-hati Pak Wamen, penyimpangan-penyimpangan. Saya sudah dengar, saya sudah banyak dapat laporan, sudah ada indikasi penyimpangan Pak Wamen. Maka saya titip, ya Pak Wamen, pengawasan harus sangat ketat. Pak Wamen nanti dibantu oleh Sri Kandi jaga desa. Saya lihat ibu-ibu, emak-emak yang akan jaga dan mengawasi dan mendampingi program-program pemerintah, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai tujuan mulia, jangan sampai program yang bagus sekali itu dirusakin dengan setan-setan dan hamba iblis di seluruh Indonesia. Di mana ada tujuan mulia, program bagus, iblis datang. Setan-setan datang. Saya orang beriman, saya kira semua kita beriman, kita percaya ada roh-roh gelap yang ada di atas kita, mungkin masuk ke kita, menyusup ke kita, menggoda kita. Ini kita harus hati-hati. Ada program satu lagi namanya Sekolah Rakyat. Dibina, dipimpin, dipandu oleh Kementerian Sosial. Itu juga sama,
sekolah rakyat, tapi saya dengar Pak Wamen ada juga yang mulai menggoyang dan mulai menggoda pengurus-pengurus dari sekolah rakyat ini. Tujuannya adalah untuk berikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga yang paling miskin di Indonesia ini. Tahun lalu saya dipanggil Presiden ke istana bicara mengenai anak-anak yang dari keluarga yang sangat miskin. Pak Prabowo cerita sama saya, ditemukan seorang anak umur berapa tahun, namanya Naila. Naila ini dari 3 bersaudara dan seorang ibu. Ibunya ditinggal oleh suaminya. Ternyata ada banyak bapak-bapak yang brengsek di negara kita ini. Ternyata cukup banyak. Ternyata Naila dari 3 bersaudara, ibunya ditinggal dan ibunya dan Naila saudara-saudaranya harus hidup dengan penghasilan Rp600.000 per bulan. Per bulan. Dan saya dikasih lihat oleh Menteri Sosial Gus Ipul foto, video rumahnya Naila dan ibunya itu di mana? Ternyata di Makassar, Pak ya. Di tempat kumuh itu gubuk. Rumah Naila dan ibunya itu gubuk. Dan di situ tidak ada air bersih, tidak ada listrik, ya Pak. Air bersih tidak ada. Dan waktu itu Pak Prabowo bilang, dan saya lihat matanya berkaca-kaca. Dia hampir mau nangis. Tapi dia seorang jenderal, dia nggak mau nangis di depan saya, adiknya. Dia nggak mau nangis di depan saya, adiknya. Tapi dia lihat Syem, dia bilang Syem, kalau bukan kita yang bantu Naila dan ibunya, siapa lagi akan bantu Naila dan ibunya?